Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Johanda, NIM 21 12 11 889. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praproposal saya yang berjudul yaitu pengaruh terapi merotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Di mana latar belakangnya yaitu menurut data dari WHO menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia mengakibatkan hipertensi. Artinya terus-menerus diperkirakan pada tahun 2005 jumlah kasus hipertensi meningkat 1,5 miliar orang, diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal dunia akibat hipertensi. Adapun prevalensi hipertensi dari Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 63 jiwa 63.000 jiwa 620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427,218 kematian menurut WHO 2020. Hipertensi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 39,6%, yaitu di Jawa Barat, sedangkan prevalensi hipertensi di Sumatera Barat sebesar 25,6% menurut DPS 2020. Adapun berdasarkan riset kesehatan daerah tahun 2018, prevalensi hipertensi di Sumbar sebesar 25,16 dengan total 2.034,400 kasus yang terdeteksi melalui pengukuran tekanan darah. Tertinggi di Sumatera Barat terdapat di Kota Sawalunto sebanyak 33,11%, sedangkan Kota Padang sebanyak 21,75%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun, 31,6%, di umur 45 sampai 64 tahun sebanyak 45,3%, di umur 54 sampai 64 tahun 55,2%. Menurut Kemenkes 2019. Adapun latar belakang yaitu hipertensi adalah salah satu kondisi medis kronik yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah arteri yang terus-menerus. Hipertensi menjadi salah satu faktor komorbid yang paling signifikan berkontribusi dalam perkembangan sebanyak stroke, infek miokard, gagal jantung, dan gagal ginjal. Banyak berbagai macam faktor yang dapat meningkatkan prevalensi hipertensi seperti faktor gender, gaya hidup, obesitas, dan indeks massa tubuh, dan faktor genetik. Selain itu juga penggunaan obat-obat pil kontrasepsi juga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Adapun di bab 1 saya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apakah ada pengaruh terapi merotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat penelitian bagi perawat, manfaat bagi institusi, manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Adapun tujuan penelitian yaitu terdiri dari dua tujuan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi merotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Tujuan khususnya yaitu diketahui kualitas tidur sebelum dilakukan terapi merotal pada pasien hipertensi. Yang kedua, diketahui kualitas tidur sesudah dilakukan terapi merotal pada pasien hipertensi. Yang ketiga, diketahui perbedaan kualitas tidur sebelum dan sesudah pemberian terapi merotal pada pasien hipertensi. Di bab 2 saya yaitu ada tujuan pustaka, di mana
ada 3 konsep. Yang pertama konsep dasar hipertensi. Konsep dasar hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor. Adapun faktor resiko yang tidak berjalan sebagai mestinya mempertahankan tindakan daerah secara normal. Menurut Anggraini 2021. Konsep yang kedua yaitu konsep dasar kualitas tidur. Kualitas tidur yaitu suatu keadaan dimajuan dalam kesadaran atau setengah sadar seorang yang bisa digerakkan. Tidur juga didefinisikan sebagai waktu istirahat bagi tubuh dan otak yang digambarkan suatu ciri khas posisi diam dan berkurang pengaruh signifikan namun tetap waspada terhadap responden dari luar tubuh. Adapun konsep dasar terapi murotal adalah irama Al-Qur'an yang dilantunkan oleh seorang qori atau pembaca Al-Qur'an yang mengandung komponen suara manusia sehingga suara seseorang bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensasi relaksasi yang mengurangi rasa ketakutan, gelisah dan tegang. Adapun bab 2 saya tujuan pustaka yaitu konsep kebutuhan kualitas tidur. Kebutuhan istirahat dapat berubah seiring bertambahnya usia. Setiap individu memiliki berbagai kebutuhan kualitas tidur yang sesuai dengan usia sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat terapi merotat terhadap pasien hipertensi. Yang pertama yaitu memperhatikan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan tahlil yang dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, dengan bacaan Al-Quran yang mengandung komponen suara manusia, sedangkan suara manusia instrumen penyembuhan yang berlian dan alat yang paling terbuka. Suara dapat mengurangi zat kimia tekanan, mengaktifkan endorfin reguler, meningkatkan sensasi relaksasi dan faktor pada ketakutan, gelisah dan ketegangan lebih lanjut sehingga menenangkan sistem kompleks tubuh dan tujuan, menunjukkan tekanan darah, memudahkan pernafasan, denyut nadi dan detak jantung dan gelombang. Adapun penelitian terdahulu, penelitian yang dipaparkan penelitian Imeldin et al. 2019 pengaruh terapi merotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi menunjukkan bahwa hasil analisis statistik p-value p-value 0,000 dan p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terapi merotal yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas tidur pada pasien intensif. Karakteristik usia responden kelompok intervensi dan kontrol yang mengalami kualitas tidur yang kurang yaitu mayoritas berusia 60 sampai 68 tahun yang berumur 70% dan mayoritas berjenis kelamin perempuan 80%. Penelitian yang dilakukan oleh Muhimatul Hasanah 2022 tentang pengaruh terapi murotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Hasil analisa menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap murotal Al-Quran terhadap kualitas tidur. Kelompok eksperimen menunjukkan hasil penghitungan uji Wilcoxon Rex teks didapatkan p-value 0,012 atau P kurang dari 0,05 bahwa zat hitung adalah min 2,5224 dengan sik adalah 0,012 yaitu ada perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikannya perilakukan. Adapun kerangka teori, kerangka teorinya di bab 3 terdiri dari yang pertama faktor resiko hipertensi mengakibatkan adapun faktor pemicu dari faktor hipertensi yang pertama dari keturunan, yang kedua dari usia sehingga mengakibatkan hipertensi. Terdapat terapi murotal dan kualitas tidur. Adapun kualitas tidur beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama penyakit, yang kedua lingkungan, yang ketiga latihan dan kelelahan, yang keempat gaya hidup, yang kelima stres emosional, yang keenam stimulus dan alkohol, yang ketujuh diet, yang kedelapan merokok, yang sembilan medikasi, yang 10 motivasi, yang 11 lingkungan. Adapun kerangka konsepnya yaitu variabel independennya saya ambil terapi murotal dan variabel dependennya kualitas tidur dan hipertensi. Adapun di bab 3 hipotesis penelitian. HA adalah
ada pengaruh terapi murotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Sedangkan HO tidak ada pengaruh terapi murotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Di bab 4 itu adanya metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Di sini desain penelitiannya adalah yang saya menggunakan pre-eksperimen dan pre-test, post-test, with control group. Respon dalam penelitian hanya satu kelompok intervensi. Teknik pengambilan data penelitian dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada responden. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Karena saya belum melakukan penelitian, di sini saya tidak membuat tempat dan waktu penelitiannya. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua klien hipertensi di tempat penelitian dengan memenuhi kriteria sampel. Yang pertama, kriteria inklusif dan kriteria eksklusif. Yang keempat, teknik sampel. Teknik sampel adalah suatu cara menentukan suatu objek penelitian dalam kumpulan populasi. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu non-random sampling. Teknik proporsive sampling dalam penelitian ini adalah orang yang menderita hipertensi. Yang kelima yaitu variabel dan definisi operasional. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan independen. Di mana variabel dependennya yaitu kualitas tidur dan hipertensi, sedangkan variabel dependennya terapi murotal. Yang keenam, alat atau instrumen penelitian. Di sini saya mengangkat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SOAP, kualitas tidur, Fitch Sleep Quality Index, atau PSKI, dan selanjutnya kuesioner, tekanan darah hipertensi, terapi murotal. Yang ketujuh, etika penelitian. Di sini ada beberapa etika penelitian. Yang pertama, prinsip dasar dan etika penelitian ilmiah. Yang kedua, prinsip menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip keadilan. Selanjutnya itu jenis dan teknik pengumpulan data, di mana jenis data yang digunakan adalah data primer dengan data yang diperoleh atau diambil secara langsung oleh peneliti terhadap responden sebelum dan sesudah diberikan terapi murotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi dengan cara mendatangi responden untuk melakukan pengukuran kualitas tidur pada pasien hipertensi. Selanjutnya itu teknik pengolahan data, di mana teknik pengolahan data terbagi menjadi 5. Yang pertama editing, yang kedua tabulasi data, yang ketiga coding, yang keempat entry, yang kelima cleaning. Selanjutnya itu analisa data, di mana analisa data terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama analisa univariat, di mana analisa univariat tersebut adalah data yang akan diperoleh dan diuji menggunakan ujian statistik deskriptif. Pada penelitian ini, analisa univariat terlihat beberapa responden yang memiliki kualitas tidur. Selanjutnya, analisa bivariat. Analisa bivariat adalah melihat adanya pengaruh pemberian terapi murotal terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi. Baiklah, sekian terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.